with Sarah and Chanel. Hari kedua, Dr. Stefanus Priyaseran MPH dan Bapak Henry Melki Simo AMD. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih Pak wartawan. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu wartawan. Terima kasih karena telah mendampingi kami untuk menyaksikan dan menyampaikan kepada calon-calon pemilih pada tanggal 27 November 2018. Ada program yang akan dilaksanakan oleh pasangan SBS HMS menggunakan APBD kita, menggunakan bantuan biaya dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan dari sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan moto uang rakyat dikembalikan kepada rakyat. Untuk rakyat tidak ada namanya mahal, dan untuk rakyat tidak ada namanya tidak ada uang. Oleh karena itu kami akan menggunakan postur anggaran yang menurut banyak orang mengatakan bahwa minim, tapi menurut kemampuan fiskal negara kita bahwa untuk kabupaten itu memadai, maka kami akan gunakan pertama untuk menunjang program di bidang pertanian. Karena daerah Kabupaten Melaka merupakan daerah tersubur di Pulau Timur. Oleh karena itu, rakyat tidak boleh lapar di daerah yang subur seperti ini. Dan saya dan HMS berjanji kepada rakyat Kabupaten Melaka di hadapan Tuhan, didengar oleh Tuhan dan para leluhur, bahwa kami akan melaksanakan program pertanian dengan sesungguhnya tanpa ada basa-basi, di mana rakyat harus memadai untuk makan mereka karena di tanah yang subur ini. Alokasi anggarannya akan memadai, sehingga inputnya memadai, prosesnya sesuai, maka outputnya akan kita dapatkan. Tapi kalau inputnya kita tidak berikan, prosesnya tidak kelihatan, terus mengatakan outputnya bahwa kita punya kewenangan begini, begitu, tidak bisa. Kita orang ilmuwan mengatakan bahwa sesuatu output itu karena ada input yang memadai, ada proses yang efisien, efektif, dan benefit, maka kita akan menghasilkan output sesuai dengan harapan kita. Itu di bidang pertanian. Yang kedua, di bidang kesehatan, kami akan melaksanakan kebijakan negara, yaitu total health coverage, di mana semua rakyat terlindungi untuk pembiayaan kesehatan. Jangan sampai rakyat itu sakit, meninggal di rumahnya karena dia tidak punya uang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Maka kami akan menggunakan program nasional, yaitu total coverage di bidang kesehatan. Jadi semua rakyat terlindungi. Ada metodenya, ada metodenya, dan nanti kami akan laksanakan seperti yang pernah kami laksanakan pada tahun 2016 sampai 2001, di mana kami kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Yohanes Kupang, di mana semua pembiayaan yang diakibatkan oleh pelayanan kepada masyarakat Melaka, biaya yang ditanggung oleh pemerintah daerah dengan dialokasikan anggaran yang memadai di APBD kita berdasarkan persetujuan bersama dengan DPRD, dan kami akan melanjutkan itu lebih bagus lagi karena kita telah berpengalaman pada tahun 2016 sampai dengan 2021. Dan pada saat kita merancang total health coverage, maka salah satu inputnya adalah di bidang sumber daya manusia. Ada fasilitas kesehatan, harus ada manusianya yang melayaninya, yaitu ada sumber daya manusianya yang harus diukur dari 4 elemen. Elemen yang pertama itu adalah jumlah tenaga kesehatan,
harus memadai. Aspek yang kedua itu adalah kualitas daripada tenaga tersebut. Aspek yang ketiga adalah kompetensinya, keahliannya dari masing-masing tenaga tersebut. Dan yang keempat itu adalah persebarannya. Mereka bersebar harus ditempatkan dengan indikator yang tepat sesuai dengan fasilitas kesehatannya. Sehingga kita akan perkuat SDM-nya. Kita akan perkuat. Supaya jangan kita rujuk pasien ke Atambua hanya karena kita tidak punya dokter, tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu negara kita yang sudah merdeka sekian tahun itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kecuali memang rumah sakit kita kelas C, maka fasilitas yang ada itu kemampuan kelas C, itu kita kalau membutuhkan pelayanan di kelas B atau kelas A, ya itu pantas dan layak kita rujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Jadi itu ada di mekanisme dan tata. Maka kita akan urus supaya SDM itu. Sedangkan yang lain-lain itu untuk bidang kesehatan itu supaya memadai itu ada 6 plannya. Yang pertama tadi saya katakan SDM, yang kedua peralatan, yang ketiga perbekalan kesehatannya, yang keempat gedung dan infrastruktur penunjang lainnya, yang kelima sistem yang menunjang pelayanan yang berkualitas, yang keenam itu adalah pembiayaan dan penganggaran. Ada yang mengatakan kami sudah anggarkan, tapi pembiayaan ini bagaimana? Misalnya kami sudah anggarkan untuk beli perbaiki lift, tapi anggarkan berapa? Anggarkan 5 juta, para perbaikannya 200 juta, ya sama dengan bohong itu namanya. Jadi harus pembiayaan dan penganggaran. Jadi kalau pembiayaannya 200, kau harus anggarkan 200. Tapi kalau kau hanya bilang, kami sudah anggarkan, yaitu 5 juta, ya itu hanya penganggarannya, pembiayaan tidak bisa, karena tidak bisa memadai. Jadi harus ada komplit. Dan dia harus melayaninya 24 jam pada fasilitas kesehatan. Kita akan tata ini, dan dia punya rangkaiannya itu akan panjang dan menggunakan sistem kesehatan nasional, sistem kesehatan daerah yang sudah kita miliki. Di bidang yang ketiga adalah harus ada pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah itu urat nadinya, atau dalam ilmu kedokteran, kami orang ilmu kedokteran, adalah pembuluh darahnya, yaitu jalan raya dan jembatan itu harus dibuat supaya tidak ada perbedaan nilai uang antara satu wilayah dan wilayah lain. Sebagai contoh, kalau transportasinya dari Rinhat ke Bentur itu sangat sulit, maka nilai 50.000 di Rinhat itu mungkin sama dengan nilai 20.000 atau 30.000 di Bentur, karena nilai kemahalannya. Dia bisa beli katakan super minyak 10 bungkus di Bentur, tapi kalau dia beli di Rinhat mungkin dia hanya dapat 4 atau 5 bungkus. Namanya kesenjangan, ya, itu keuangan. Maka kita harus terobos dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Di visi misi kami itu adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dan infrastruktur pencegahan dan penanganan bencana. Jadi kalau ada bencana itu tidak ada pergi lihat saja, tidak bisa. Kalau yang namanya bencana, pergi lihat dan eksekusi supaya rakyat tidak boleh. Dan itu kita harus lakukan, itu kita harus eksekusi, bukan pergi untuk pamer bahwa kepala daerahnya sudah akan lihat. No way. Pergi lihat, dan harus langsung eksekusi sehingga rakyat memberikan kepercayaan kepada pemimpin bahwa di daerah ini ada pemimpin. Karena pada saat ada bencana, pemimpin datang dan untuk melakukan. Dan itu SBS dan HBS akan melaksanakannya dengan dukungan dari partai-partai yang anggotanya ada di DPRD. Jadi bapak dua partai, waktu kami terima surat persetujuan untuk diusung, itu ada 4 pesan dari para ketua partai, hampir sama pesannya. Yang pertama adalah jaga negara kita, karena negara kita besar. Yang kedua, bapak-bapak kalau sudah jadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, urus rakyat kita, karena rakyat mengharapkan pemimpin untuk mengurus mereka. Yang ketiga, mereka mengatakan, ya karena kami yang urus, ya kami yang urus, bapak-bapak, jadi jangan lupa untuk berjuang membantu partai-partai yang bapak-bapak pakai, yaitu partai Golkar. Terus yang keempat, ini saya hanya menyampaikan, saya tidak punya kewenangan, tapi ini perintah dari ketua-ketua partai mengatakan bahwa kepada semua pengurus di pusat,
semua pengurus di provinsi, semua pengurus di kabupaten sampai di desa, bantu para pastor untuk memenangkan pilkada pada tahun 2020. Itu. Kemudian yang keempat, program yang keempat adalah pembinaan karakter. Karakter orang Melaka. Nah, itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Kita akan lakukan pembinaan karakternya. Terus yang terakhir, daerah ini, ya, saya dan HMS punya janji kepada pemilih kita adalah kami akan bekerja untuk rakyat Melaka dan kami akan harumkan nama Melaka. Harumkan nama Melaka itu salah satunya jurusnya itu adalah melalui olahraga prestasi yang akan bisa kemas dengan baik sehingga kotanya akan hidup, sehingga perputaran uangnya akan berjalan. Inilah 5 program yang kami laksanakan. Sebenarnya nasihat Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 8 April tahun 2016 ketika kami terpilih untuk menjadi Bupati Perdana, beliau mengatakan bahwa Pak Bupati, Pak Wali Kota bersama dengan para wakil, Pak Gubernur, tolong buat program jangan banyak-banyak, cukup 2, 3 saya sudah banyak, karena 5 tahun terlalu cepat untuk mengerjakan sesuatu. Tapi karena ini kebutuhan kita, maka APBD kita akan atur supaya bisa terdistribusi untuk 5 program utama ini dan kami akan melaksanakan. Mohon bapak-bapak pemilih, bapak-bapak pendukung dari partai, para wartawan ikut membantu untuk menjaga supaya kami komitmen. Jangan sampai kami omong A, berbuat B, menghasilkan C dan mewakilkan D. Itu namanya pemimpin penipu. Kami tidak mau menjadi pemimpin penipu. Ini program yang kami laksanakan. Terima kasih. Pertanyaannya bagus, berat, dan mencakup visi misi yang akan kami kerjakan 5 tahun ke depan. Saya punya 2 pertanyaan identik untuk bakal calon bupati dengan bakal calon wakil. Bapak SBS 5 tahun menjadi bupati, setelah itu 3,5 tahun tidak menjabat, tetapi melihat banyak hal yang tidak beres di Melaka, tetapi tidak pernah membuka mulut bilang itu baik, itu tidak baik. Tetapi ada satu hal yang mengganggu. Ketika pembekuan TEDA, terjadi pembekuan 3.338 TEDA, Bapak SBS kontak saya, siapkan pertanyaan, saya mau omong. Kenapa? Bapak banyak hal yang tidak beres, Bapak diam. Tetapi terkait TEDA, Bapak mau omong. Itu untuk Bapak SBS. Untuk Bapak HMS, Bapak sedang jadi tersangka. Bahwa pembekuan TEDA itu Bapak pun kerja. Nah sekarang, di tempat yang terhormat ini Bapak harus bersihkan diri, harus sampaikan ke publik secara terang benderang bahwa itu Bapak punya kerja atau bukan Bapak punya kerja, supaya rakyat yakin, menjadi yakin untuk pilih Bapak berdua. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi, saudara sudah bertahun berapa tahun? Pertanyaannya berbobot sekali. Saya ketika itu membuat pernyataan terhadap pembekuan tenaga kontrak daerah. Karena salah satu tugas utama seorang kepala daerah adalah mengurus anak-anak. Dan waktu itu Bupati sekarang ini dilantik 26 April. 31 Mei membekukan, nggak boleh. Baru 1 bulan, belum kerja apa-apa, tidak boleh diusahakan anak-anak. Itulah makanya saya membuat statement, supaya saya memberitahukan bahwa keputusan pengangkatan tenaga kontrak daerah sebanyak 3.388 itu sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan di APBD 2021, dan sebagai eksekutor maka saya melaksanakan tugas sebagai eksekutif mengangkat anak-anak Melaka di bidang tugasnya supaya memberikan pelayanan yang prima di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Itu yang saya terangkan supaya masyarakat tahu, jangan sampai dibekukan karena dalam mekanisme dan proses pengangkatannya saya melakukan tidak demokratis. Dan saya lakukan seperti itu. Dan yang saya sesalkan adalah diumumkan, sekali lagi, diumumkan di Gua Lores Tubatu pada saat misa penutupan bulan Maria
di mana masyarakat Kabupaten Belaka yang mayoritas adalah agama Katolik bersyukur karena telah menjalankan doa Rosaria selama 1 bulan dan ke sana untuk menyampaikan syukur bisa berkehidupan, tapi yang mereka mendapatkan kabar penderitaan untuk anak-anak sebanyak 3.000. Sebagai kepala daerah, pada saat saya mengangkat, saya punya kewajiban murid untuk menerangkan bahwa tenaga kontrak daerah yang saya angkat tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Tapi kewenangannya silakan, itu kan kewenangannya dia. Saya hanya itu poin pertama. Poin kedua, kenapa selama ini tidak omong? Saya tidak omong. Karena apa yang sekarang dilaksanakan oleh Bupati sekarang adalah melanjutkan apa yang sudah kami buat sebelumnya. Dan apa yang dia gunakan sekarang merupakan hasil kerja yang kami sudah lakukan sebelumnya, termasuk para pejabat sebelumnya, termasuk Bupati di Kabupaten Idul. Jadi kita tidak. Kemudian apa yang dia lakukan sekarang merupakan kelanjutan daripada apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Dan saya biasa pegang prinsip, saya sudah dengan susah payah membangun, tidak boleh lagi saya pilih nongkrongnya untuk menjadi rokok. Karena setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Persilahkan, kita persilahkan kepada rakyat, karena pada saatnya rakyat akan menilai dan akan memberikan pengadilan kepada kita, mereka suka atau tidak suka terhadap keputusan yang kita buat. Saya juga sebagai seorang manusia, saya tahu saya punya kelemahan. Nah, selama 5 tahun saya punya kelemahan. Nah, jadi saya tidak berkomentar waktu itu karena itu sama yang saya mengomentari diri saya sendiri. Biarkan saja karena rakyat kita sudah pintar sekali untuk menilai ini keputusan baik atau ini keputusan tidak baik. Biarkan saya, maka saya tidak komentar. Bapak-bapak boleh cek di media-media apa saya tidak pernah mengomentari terhadap Kabupaten Melaka. Biarkan supaya mereka bekerja dengan baik, karena yang dilayani adalah rakyat Kabupaten Melaka yang mayoritasnya adalah keluarga saya yang berdasarkan garis keturunan, garis perkawinan maupun garis persahabatan. Dan kalau Pak John mau tahu, Pak bisa buktikan sekarang ya, yang namanya SBS dan HMS hari ini membuat kota itu macet. Sehingga tadi kita itu salah satu bukti bahwa mereka menyenangi pasangan ini untuk nanti tanggal 27 kita lihat. Saya kira demikian, dan Pak HMS silakan jawab karena Pak John sudah mentersangkakan Pak sebagai ini. Tapi saya mau kenal dulu. Pemerintahan Indonesia ini ada 3. 1 namanya eksekutif, 2 namanya legislatif, 3 namanya yudikatif. Eksekutif itu artinya dia yang melaksanakan, mengeksekusi, dia yang melaksanakan. Legislatif itu dia yang membuat aturan-aturan. Yudikatif itu dia yang mengadilinya. Jadi kalau seorang legislatif dituduh bahwa dia sebagai orang yang membukukan, saya kira yang bersangkutan boleh jawab. Tapi kalau saya belajar di ilmu pemerintahan, ilmu administrasi negara, saya tidak temukan seorang anggota DPR bisa membukukan tenda sebanyak 3.388. Tapi tanya kepada beliau, karena memang lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang. Baik, terima kasih. Saya izin Pak SBS, mungkin saya ingin menyampaikan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak SBS tadi. Waktu itu saya masih ada di Komisi 1 dan kebetulan saya menjadi Ketua Komisi 1. Jadi sebenarnya kalau yang bilang saya meminta tidak betul, karena saya tidak punya kewenangan itu. Yang saya waktu itu memang sempat mengusulkan, karena saya punya konsep itu, kalau bisa tenaga kontrak itu kita buka untuk umum, dan prosesnya kalau bisa melalui satu tes. Dan tanpa konfirmasi dengan kami waktu itu, kami Komisi 1, beliau sudah diam-diam sudah melakukan pembekuan itu. Waktu itu kan saya berharap sekali untuk kami dihubungi untuk bagaimana kita diskusikan hal ini. Dan harusnya sebelum kita melakukan pembekuan itu sudah harus ada kajian-kajian itu, dan kalau memang ada kejadian seperti ini, kajian-kajian itu sudah bisa disampaikan kepada kami. Tapi sayang sekali waktu itu tidak ada kajian-kajian itu, dan harusnya yang kami mau itu setelah dibekukan dan direkrut kembali, bukan dibekukan terus didiamkan.
Jadi saya pikir kalau memang ada yang menuduh bilang saya yang harus ini, saya pikir tidak betul seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Pak John, demikianlah jawaban dari SBS dan HMS. Kiranya berkenan dan silakan mewakili. Baik, terima kasih. Pilkada Malaka merupakan pesta demokrasi, pesta kita bersama. Karena itu politik damai yang harus kita tonjolkan, yang harus kita di Kabupaten Malaka ini. Komitmen dari paslon HMS, SBS dengan HMS terkait ini politik damai ini seperti apa? Terima kasih. Seperti tadi di sambutan pendaftaran tadi, bahwa komitmen kita bukan ada orang lain. Ini kita sama-sama anak-anak. Mari kita menawarkan program-program kepada rakyat dan persilahkan kepada rakyat untuk memilih siapa program mana yang disenangi oleh rakyat untuk kehidupan mereka. Dan kita berharap, tadi saya juga minta di pihak keamanan jaga baik-baik suasananya supaya rakyat merasa bahwa ini pesta demokrasi yang dilaksanakan dengan penuh kegembiraan, penuh kedamaian, dan kita menghasilkan pemimpin sesuai dengan kehendak rakyat. Itu yang kami harapkan seperti itu. Dan salah satu elemen penting untuk maksud ini tercapai yaitu teman-teman dari pers mewartakan kepada semua pihak supaya melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan tupoksi masing-masing dan tidak boleh melanggar ketentuan. Kita semua sepakat dan SBS HMS sangat sepakat sekali supaya penyelenggaraan pilkada pada tahun 2024 ini berjalan sesuai dengan yang diperintahkan oleh bangsa dan negara. Cukup. Terima kasih para wartawan. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Tuhan memberkati kita dan tolong titip salam kepada istri, suami dan anak-anak dan keluarga, dan tolong titip salam untuk mereka kepada suami, istri dan anak-anak, ipar, mertua, bapak, mama dan tetangga bahwa SBS dan HMS hari ini sudah resmi didaftar untuk mengikuti pilkada. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan memberkati kita.